bersama, bersujud memuja Buddha Dhamma Sangha. Di malam suci ini kita bersama merayakan Hari Waisakha. Semoga berbahagia, damailah di dunia. Semoga mendapat berkahnya Sang Tiratana Buddha Dhamma Sangha. Di malam suci ini Kita bersama mengingat tiga peristiwa. di malam suci ini. Arahang sama sambuddho bhagava. Buddhang bhagavantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Bhagavato sawaka sanggo. Sanghang namami. Yamamha komayang bhagavantang saranang kata. Utisa papacita yono bhagavasata. Yasa cak mayang bhagavato dhammang rojema. Imehi sakarehi tang bhagavantang. Sasa dhammang sasa waka sanggang abhipujayama. Asa aha nena sabing pancasila dhamma yacchami anudahang katwa silang etame bante dutiampi okasang ahang bante isaranena sading pancasilang dhamma yacchami anudahang katwa silang etame bante yamahang wandamitang waditang ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala kemurahan hati, kearifan, telah berkenan hadir dalam perayaan Waisak dan juga pemberian kado istimewa berupa jalan menuju ke wihara menjadi mulus dan tanpa ada hambatan. Demikian sambutan kami. Bila ada kata-kata yang tidak benar, kiranya membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Wali Kota Balikpapan, Bapak Haji Imdat Hamid SE. Speech from the Mayor of Balikpapan City, Mr. Haji Imdat Hamid SE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan Biku Sangga. Yang terhormat Ketua dan anggota Forum Komunikasi Antar Umat Beragama di Balikpapan. Yang saya muliakan para alim ulama, para pendeta, para pedinda, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Yang saya hormati yang mewakili rekan-rekan unsur Muspida Kota Balikpapan, para pemuka agama Buddha se-Kota Balikpapan, pimpinan dan pengurus Mahavihara Buddha Manggala Balikpapan, seluruh keluarga besar umat Buddha Kota Balikpapan yang saya hormati dan saya banggakan. Segala puji dan syukur hanya tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan kasih sayangnya, sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri dan mengikuti acara pentas seni dalam rangka perayaan Hari Trisuci Waisak 2551-2007 yang diselenggarakan oleh pengurus Dayaka Sabha Mahavihara Buddha Manggala Balikpapan. Atas nama pemerintah, saya menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Trisuci Waisak 2551-2007 kepada seluruh keluarga besar Buddha yang ada di Balikpapan. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada malam ini adalah pentas seni. Seni adalah salah satu cara yang efektif dalam berkomunikasi. Hal ini disebabkan karena seni merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna dan yang memiliki tingkat budaya yang tinggi, sehingga selalu memperhatikan keindahan yang tidak lain adalah keindahan itu adalah seni itu sendiri. Pentas seni yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak 2551-2007 pada malam hari ini merupakan salah satu indikasi bahwa kota Balikpapan adalah kota yang serba plural, serba majemuk. Berbagai suku bangsa dan agama hidup secara damai berdampingan di kota ini. Pluralitas tersebut dapat hidup rukun dan berdampingan, saling hormat menghormati, menjunjung tinggi persamaan hak dalam beribadah dan menjalankan adat istiadat, maupun bergaul serta sikap egaliter yang melekat pada semua komponen bangsa. Kondisi tersebut harus terus kita upayakan untuk tetap dapat bertahan dalam suasana yang penuh kejujuran dan tulus ikhlas tanpa keterpaksaan dan tekanan dari manapun. Dalam kaitan inilah saya mengharapkan jangan sampai ada permasalahan antar agama yang terpendam sehingga berubah ke arah timbulnya potensi api dalam sekam.
atau juga jangan sampai ada permasalahan SARA yang tidak tertuntaskan, sehingga kumpulan permasalahan tersebut ibarat permukaan gunung es yang terlihat hanya di permukaan saja, tetapi sebenarnya potensi konflik begitu besar. Karena itulah saya ingin mengingatkan bahwa Trisuci Waisak kemarin jatuh pada tanggal 1 Juni 2007. 1 Juni adalah hari lahir Pancasila yang ke-62. Pancasila, sila yang pertama justru adalah landasan spiritual, ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu, mari kita hidup berdasarkan moral dan spiritualitas yang tinggi. Pancasila sekarang di dalam era reformasi seakan-akan tertinggalkan. Padahal Pancasila adalah ideologi dasar negara kita, di mana di ketuhanan yang Maha Esa itu landasan tauhidnya, landasan agamanya. Semua agama berhak untuk hidup di negara yang serba majemuk ini. Pancasila adalah perwujudan daripada Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda agama, berbeda adat istiadat, berbeda suku, tapi tetap dalam satu kesatuan Tunggal Ika, yaitu bangsa Indonesia. Karena itu mari kita camkan betul, dan di dalam hidup di kota Balikpapan ini, saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga kota, termasuk keluarga besar umat Buddha yang ada di kota ini, yang telah mampu membangun, menjaga dan membela kota, sehingga kota kita masih tetap dalam keadaan aman dan kondusif. Itulah yang kita inginkan hidup di kota ini. Dan ini adalah sumbangsih kita kepada tingkat nasional, kontribusi kita kepada tingkat nasional. Walaupun kita mengalami masalah, terutama masalah listrik, masalah air, dan masalah-masalah lainnya, kota ini aman dan tentram, dan itu semua adalah berkat partisipasi dan peran serta seluruh warga masyarakat. Setidak-tidaknya dengan cara seperti itu kita tidak membebani pemerintah nasional. Tidak membebani pemerintah nasional berarti kita ikut memberikan kontribusi kepada keamanan dan kedamaian di tingkat nasional. Dan dengan demikian juga itu berarti bahwa ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah berkaitan dengan Trisuci Waisak 2551-2007, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semuanya, mari kita wujudkan 3 agenda nasional yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Ketiga agenda nasional itu adalah Indonesia yang lebih aman dan damai, Indonesia yang lebih adil dan demokratis, dan Indonesia yang lebih sejahtera. Ketiga-tiganya kita coba laksanakan melalui subsistem pembangunan, yaitu melalui kota Balikpapan. Maka karena itu, mari kita bangun kota ini, kita jaga dan kita bela dengan sebaik-baiknya. Selamat mengikuti pentas seni. Terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada saya, dan sungguh saya berbahagia bahwa pada malam ini forum komunikasi antar umat beragama sungguh lengkap hadir seluruhnya. Dan ini adalah dukungan yang begitu besar bagi pembangunan kota kita. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Untuk pertama-tama sekali saya mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wali Kota Balikpapan, Bapak Haji Imdat Hamid, Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati sahabat-sahabat rohani saya, para alim ulama, para pandita, para pedanda. Yang saya hormati Pembimbas Buddha Provinsi Kalimantan Timur yang hadir, Pak Mariono, Bapak Kakan Depak atau yang mewakili yang saya hormati, ketua-ketua majelis agama Buddha yang hadir, dan juga pengurus-pengurus wihara. Selamat datang dan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah umat Buddha yang sedang merayakan Hari Suci Waisak yang ke-2551 di tahun 2007. Bapak Wali telah menyinggung tadi bahwa Waisak jatuh tanggal 1 Juni yang bertepatan dengan lahirnya Pancasila. Memang kelihatannya kebetulan jatuh tanggal 1. Tetapi menurut penanggalan Buddhis lunar adalah tiba saatnya bulan purnama penuh atau purnama sidi, di mana 3 peristiwa yang amat bersejarah bagi segenap umat Buddha, yaitu kelahiran Bodhisattva Siddhartha Gautama, pencapaian spiritual sempurna sebagai seorang Buddha, dan kebangkitan beliau parinibbana. Inilah 3 peristiwa yang tentu selalu diingat pada saat-saat segenap umat Buddha merayakan Hari Trisuci Waisak, di mana Trisuci Waisak kali ini di Mahavihara cukup istimewa karena berkenan Bapak Wali hadir dan memberikan sambutan, memberikan motivasi sekaligus petunjuk kepada kita. Oleh karena itu, kami merasa bukan saja bahagia, tetapi kami merasa teduh, merasa sejuk dan damai dengan kehadiran Bapak Wali di tengah-tengah umat Buddha. Bukan hanya itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kehadiran Bapak Wali di tengah-tengah kita saat Waisak ini juga ternyata memberikan berkah kepada kita semua, sehingga kita datang di wihara ini dengan jalan yang mulus. Ini tentu karena kearifan
Bapak Wali Kota yang mendengar dan melihat kondisi yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kehadiran Buddha di muka bumi ini diawali dengan kelahiran manusia Siddhartha. Kelahiran manusia Siddhartha di tengah-tengah umat manusia sungguh tidak mudah. Karena kelahiran Siddhartha itu harus atau melalui satu proses yang panjang, yaitu kelahiran demi kelahiran berulang-ulang kali lahir dan menyempurnakan paramita atau kebajikannya, sehingga bisa lahir menjadi seorang Siddhartha, putra Raja Suddhodana dari kabilah Wastu, seorang raja yang cukup termasyhur pada zaman itu. Pencapaian penerangan sempurna Buddha Gautama merupakan pencapaian yang paling tinggi yang dicapai oleh seorang manusia, yaitu menjadi seorang Buddha. Buddha yang artinya adalah sadar dan telah padam hawa nafsunya. Untuk menjadi Buddha, Siddhartha tidak mudah, karena harus berjuang. 6 tahun lamanya Siddhartha pergi dari satu tempat ke tempat yang lain berkelana dan mengurangi makan sedikit demi sedikit, yang akhirnya Siddhartha menjadi kurus dan sangat kering sekali badannya. Kalau dilihat Siddhartha seolah-olah seperti tengkorak duduk atau tengkorak berjalan. Pada saat yang tepat, Siddhartha sadar bahwa apa yang dilakukan adalah salah. Oleh karena itu, Siddhartha mengambil jalan bukan ekstrim, karena jalan ekstrim yang ditempuhnya selama menjadi pertapa ternyata tidak akan membawa hasil apa-apa. Di dalam Dhammapada, saya perlu menyampaikan ini karena ini pesan Waisak kepada umat Buddha, supaya tidak hanya kata-kata yang biasa, tetapi kata-kata Pali dalam Dhammapada syair 169 telah disebutkan. Dabang care caritang care, Dhammacari sukang seti asming loke paranghica. Dabang sucaritang care, jalankan praktek hidup yang benar. Natang du caritang care, jangan berbuat salah atau berbuat jahat. Asming loke, Dhammacari sukang seti asming loke paranghica. Kalau seseorang itu mempraktikkan cara-cara hidup yang benar, maka seseorang akan hidupnya bahagia dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Inilah pesan Sang Buddha yang ditulis dalam kitab suci Dhammapada. Tentunya cara hidup yang benar menurut Dharma adalah kita selalu berbuat baik. Berbuat baik itulah sesungguhnya cara yang terbaik. Sekalipun kita berbuat baik pun belum tentu atau belum menjamin kita sudah baik. Tetapi kalau kita ingin baik, kita harus berbuat baik. Kalau orang suka berbuat baik, sekalipun buahnya belum masak, tetapi jauh dari bencana atau musibah. Tetapi kalau seseorang itu berbuat jahat, sekalipun belum masak, belum berbuah akibatnya, rezekinya akan jauh. Rezekinya tidak akan datang, tapi menjauh. Sebagai hal yang terakhir,
Maka saya mengajak para segenap umat Buddha, marilah kita menteladani orang-orang yang arif. Kalau kita ingin menjadi arif, ingin menjadi baik, ingin menjadi bijaksana, orang yang bijaksana melihat orang lain yang susah akan membantu, cepat mengulurkan tangan. Orang yang sedih, orang yang berduka kita hibur. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Orang yang sedang susah karena kebakaran, ayo. Mengapa tidak? Bapak-bapak kita sudah memberikan contoh. Maka mari kita ikut peduli terhadap masyarakat, apalagi warga kita di Balikpapan ini. Supaya apa? Kita bisa menjaga Balikpapan tetap kondusif seperti yang dipesankan Pak Wali. Balikpapan yang sungguh kota yang indah, kota yang berkembang terus dari waktu ke waktu. Ini membuktikan bahwa kondisinya tetap kondusif. Tetapi tentu ada hal-hal yang memang perlu menjadi perhatian kita manakala mereka-mereka yang sedang bersusah, berduka, atau mengalami musibah. Tentu kita tidak bisa menutup mata. Kita tahu bahwa kita akan tua, lahir, sakit, dan mati. Kalau kita mati, apa yang kita bawa? Tidak ada. Tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa hanya kebaikan. Kalau kita punya kebaikan, tetapi kalau kita tidak punya kebaikan, ya keburukanlah yang kita bawa. Sehingga apa? Kita akan sengsara. Kita tidak ingin di sini sengsara dan di sana sengsara. Hanya kebaikan. Hanya kebaikan yang membuat hidup kita lebih baik. Hidup kita akan berguna bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negara. Inilah pesan singkat saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk berbahagia. Selanjutnya pemberian souvenir dari Kepala Mahawihara kepada Bapak Wali Kota Balikpapan. Saya ingin memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Wali. Ini buku kronologi hidup Buddha Gautama. Ini yang menulis adalah Biku Putra Indonesia dan anggota Sangga Theravada Indonesia. Dan ini saya serahkan kepada Pak Wali untuk perpustakaan. Selanjutnya, kami mengundang kepada Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama, dimohon untuk maju ke depan. Yang sama kepada Bapak atau Bapak Ketua Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama, sebagai tanda mata saya akan menyerahkan riwayat hidup Buddha Gautama sebagai perpustakaan bersama. Pada Bapak Wali Kota dan
Waisak, lilin-lilin menyala-nyala, harum wangi dupa dan bunga menyebar kemana-mana. Wajah-wajah gembira nampak di mana-mana. Inilah hari gembira bagi umat Buddha. Untuk memperingati 3 peristiwa langka, hari lahirnya Pangeran Siddhartha, serta hari ketika beliau mencapai penerangan dan parinibbana. 3 peristiwa inilah yang senantiasa mengingatkan kita akan perputaran roda samsara yang tidak ada henti-hentinya, membuat semua makhluk menderita. Jalan tengah adalah jalan yang telah ditemukan Sang Buddha untuk membebaskan diri dari lingkaran roda samsara, untuk mengerti apakah sebenarnya arti dan makna kehidupan.
Ingatlah senantiasa apa yang telah diajarkan, wahai kawan. Janganlah lengah, sucikan hati dan pikiran, hindari kejahatan dan perbanyaklah kebajikan. Maka terbebaslah semua makhluk dari penderitaan.
Zaman mulia dibabat olehnya kepada semua makhluk di dunia. Sang Guru Buddha parinibbana di bulan Waisakha. Dharma Santi Waisak yang ke 2551-2007 di Mahavihara Buddha Manggala. Thank you for coming to this event Dharma Santi Waisak 2007. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota beserta jajaran
Dan sampai jumpa di Waisak mendatang. Mari bersama